pemirsa, selamat siang. Hari ini saya bertemu dengan Ketua Persatuan Hotel Indonesia wilayah DJ, yaitu Bapak Dedi Pranowo Eknoyo. Ini belakangan disibukkan dengan berbagai persoalan terkait dengan dunia pariwisata dan terkait juga dengan usaha perhotelan. Mungkin saya punya kesempatan yang cukup baik bisa bertemu dengan beliau setelah kesibukan beliau yang berusaha memecahkan persoalan perhotelan di tengah wabah COVID-19. Selamat siang Mas Prismaworo. Ini bagaimana nih kabarnya terkait dengan dunia perhotelan kita? Beberapa bulan yang lalu sangat bagus prospeknya, sekarang tiba-tiba terjun bebas nih. Ya, gini Mas Prismaworo. Jadi COVID-19 ini dan mulai tanggal 16 Maret kemarin membuat kita shock karena apa? Reservasi yang sudah masuk dari bulan Maret itu sebetulnya bisa mencapai 80%. Kemudian April itu bisa mencapai 70%. Bahkan Mei itu bisa mencapai 45% di bulan puasa. Habis ada COVID positif di Solo, kita mengalami drop yang sangat luar biasa. Yang semula tanggal 16 itu rata-rata hotel dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta ini ada tamu, semua cancel. Dan singkat cerita, sampai dengan detik ini hotel yang masih bisa beroperasi, yang masih bertahan itu hanya 38, kurang lebih 38 hotel dan restoran yang masih bisa bertahan beroperasi. Nah, bertahan itu hanya untuk kita branding bahwasanya Jogja itu masih ada kehidupan hotel dan restoran. Untuk tingkat kunjungan itu hanya 15%. Ini ada kenaikan sedikit 5%, yang kemarin 10%, ini 5%. Namun demikian kita selalu melaksanakan protokol COVID-19 karena bagaimanapun juga kita juga berupaya untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 seperti itu. Jadi ini sebetulnya peran hotel ini cukup besar juga ya mempertahankan brand sebagai destinasi wisata. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan nasib para karyawan gitu ya. dalam mempertahankan brand ini. Ya. Jadi gini, perlu diketahui Pak Pris, jadi sekarang itu hanya 38 hotel dan restoran. 90% hotel dan restoran di DIY memilih untuk berhenti beroperasi atau tidak menerima tamu. Nah, otomatis ya, ada pengurangan tenaga kerja yang kita namakan bukan dirumahkan, tapi kita lebih condong untuk cuti tidak berbayar atau unpaid leave. Nah, ini kita mengeterapkan ini supaya kami tidak mem-PHK karyawan yang ada. Ini yang betul-betul kita hindari gitu. Tapi kekuatan kita hotel dan restoran itu satu sama lain itu sangatlah berbeda ya. Contoh yang tadi saya sampaikan, hotel dan restoran yang masih buka berarti mereka kekuatannya masih cukup untuk dia beroperasional. Tapi kalau yang pas-pasan ada 3 kriteria ya, kategori yang untuk karyawan ya. 1, hotel yang bisa bayar penuh. 2, hanya bisa membayar separuh gaji. 3, tidak bisa bayar hotel sama sekali. Nah, komponen-komponen yang memberatkan kita yaitu dalam operasional hotel dan restoran adalah 1, sumber daya manusia. Yang kedua adalah PLN atau listrik. Nah, sampai dengan ini persoalan listrik itu belum bisa terselesaikan. Untuk kita stimulus, kita hanya meminta penundaan dan diskon pembayaran. Karena dengan kondisi seperti ini yang kita masih harus bertahan ya, untuk menghidupi karyawan segala macam. Ini komponen-komponen yang lebih besar itu ada di PLN.
kita dengan BPPPHRI pusat yang ada di sana sudah mengirimkan surat, dan kita juga dari BPD kita sudah mengirimkan surat ke gubernur maupun wali kota dan bupati untuk bisa memberikan kita solusi yang kita betul-betul bisa bertahan, tidak mem-PHK karyawan. Inilah yang paling penting kita tekankan lagi. Kita hanya melakukan cuti tidak dibayar atau unpaid leave. Sebetulnya total karyawan dari perhotelan itu sampai mana? Kalau misalnya itu dirumahkan, itu sebetulnya sudah ngirit berapa? Bukan ngirit, misalnya mengurangi itu Ya. berapa? Jadi gini, unpaid leave itu kan sebetulnya 50% dari total biaya SDM kita bisa tekan, gitu lah, Mas. Sekarang di DIY, menurut data yang kita terima, yang di unpaid leave atau di cuti tidak berbayar itu data yang masuk 900 orang, tapi kita sangat itu tidak valid, belum valid, karena ada beberapa hotel berjejaring yang belum menyampaikan kepada kita. Lalu perkiraannya berapa? Sekitar 1.500 sampai 1.800 karyawan yang di unpaid leave. Ini yang menjadi perhatian kita, fokus, dan kita memberikan motivasi semangat kepada karyawan kita maupun pengelola hotel untuk terus berjuang dengan kita tidak boleh ada pesimis maupun galau harus menunggu bantuan dan segala macam, tapi kita ingin mereka semangat dengan memberikan kegiatan mereka di rumah masing-masing atau di hotel dengan membagikan benih, ya, benih tanaman sayur-sayuran yang bermanfaat, ketahanan pangan. Ini yang menjadi program kita PRI dengan tagline kita bergerak manfaat tuntaskan. Nah ini semoga saja dengan kegiatan ini teman-teman karyawan maupun pengelola hotel ada kesibukan, dan kita berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir, ya, supaya kita bisa hidup kembali, karena kekuatan rata-rata hotel yang ada, hotel dan restoran di DIY itu hanya sampai dengan bulan Juni yang akan datang. Ini SOS bagi kita. Lalu bagaimana langkah kita apa, ini belum terbayangkan, tapi kita berharap bulan Juni itu sudah kita sudah running, recovery dulu, kemudian kita akan menata kehidupan. Kita akan sasar wisatawan domestik sebelum ke wisata asing. Bulan Juni itu kalau misalnya tidak ada intervensi dari Ya, pemerintah betul. atau mungkin COVID belum selesai ya. Ya, Nah ini kalau misalnya ada intervensi apa yang bisa membantu supaya bisa panjang daya tahannya untuk nah perhotelan? inilah yang kita sering rapatkan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi kita hanya punya keinginan ada keringanan stimulus dari PLN. Ini yang menjadi ganjalan kita. Tapi selama ini belum ada jawaban dari PLN, karena PLN hanya menjawab ini adalah keputusan pemerintah pusat atau dalam hal ini presiden, gitu ya, seperti itu. Kita harapkan, ya, kita ingin bertahan dan ingin semangat untuk bisa menuntaskan masalah ini, dan kita akan memikirkan masa recovery. Padahal selama ini perhotelan ini menyumbang banyak pendapatan daerah, bisa masuk Betul, iya. Jadi salah satu income di Indonesia itu kan devisa dari pariwisata. Yang kalau pemerintah daerah rata-rata itu dari hotel dan restoran dari pajaknya. Nah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kepemerintahan pusat maupun di daerah. Nah, selama bertahan kemampuan promosi masih ada nggak? Atau mungkin banting harga? Ya gini, Mas, kita dari hotel yang tadi saya sebutkan, hotel dan restoran yang 38 yang masih beroperasi, yang untuk branding, kita mengadakan promo, ya. Jadi harga promo untuk paket stay untuk hotel, ya, paket stay dari 3 hari, 4 hari, 7 hari, kemudian 14 hari, bahkan 1 bulan dengan harga promo, ya. Kemudian yang restoran kita mengupayakan untuk tetap buka dengan sistem delivery maupun take away, silahkan ambil.
kan gitu. Nah, supaya apa? Kita ingin membantu pemerintah ada pemasukan, gitu loh. Kita sudah sepakat dengan pemerintah daerah untuk restoran saja itu bisa diminta ke pungut pajak misalnya, walaupun sedikit tapi ada pemasukan untuk pemerintah. Kita ingin tidak menutup mata pemasukan APBD kita itu dari itu, gitu. Seperti itu. Jadi selain tadi PLN, mungkin ada lagi mungkin peluang yang bisa diharapkan Ya, supaya bisa daya tahan atau lama hidup ya. Jadi bisa gini, lebih lama lagi. ya, selain itu kita kalau PLN ini domainnya ke pemerintah pusat. Kita pemerintah daerah minta keringanan pajak bumi bangunan. Ya, kemudian air limbah. Ya, air limbah kita minta dibebaskan selama masih ada konflik. Kemudian air tanah. Ya. Walaupun air tanah itu sedikit, tapi kita ingin betul-betul menekan kos untuk daya tahan kita untuk mempertahankan karyawan. Seperti itu. Nah, ini sekali lagi peran pemerintah dengan kita itu sangat kita harapkan. Terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan kondisi pandemi COVID ini bisa segera Amin, teratasi, amin, ya. amin, amin. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Pak Dedi. Beberapa persoalan yang beliau munculkan dan ini menurut beliau ini adalah SOS bagi dunia perhotelan. Kita harapkan mudah-mudahan COVID bisa teratasi sebelum bulan Juni. Tapi kalau misalnya lewat, ya ini harus butuh intervensi dari pemerintah terkait meringankan beban mereka supaya bisa ketika pandemi ini sudah selesai mereka bisa eksis kembali. Demikian, selamat jumpa